Pada materi yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa sih maksudnya? Ya, artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, yaitu satuan terdekat. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kalian, silakan kalian gunakan garis bilangan. Seperti pada contoh, bulatkan pecahan 4/6 ke satuan terdekat. Pertama, silakan kalian buat sebuah garis bilangan dan bagi menjadi 6 bagian. Lalu kalian tuliskan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Pecahan 6/6 sama dengan 1 ya. Pecahan 4/6 ditunjukkan pada titik yang berwarna merah. Selanjutnya, dari 4/6 ke angka 1, kita ternyata sudah melompat sebanyak 2 langkah. Dan dari 4/6 ke 0, kita melangkah sebanyak 4 langkah. Nah, dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa 4/6 lebih dekat ke angka 1 hingga 4/6 dibulatkan ke 1. Pada contoh selanjutnya, bulatkan pecahan 32/5 ke satuan terdekat. Dengan menggunakan cara yang sama, buatlah sebuah garis bilangan yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau sama dengan 1. Pecahan 2/5 terlihat pada titik merah tersebut. Jarak 2/5 ke 1 adalah 3 lompatan. Dan jarak 2/5 ke 0 adalah 2. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa jarak 2/5 lebih dekat ke angka 0, sehingga 2/5 kita bulatkan menjadi 0. Nah, jangan lupa 3 2/5 itu adalah 3 ditambah 2/5. Karena 2/5 kita bulatkan menjadi 0, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa 3 2/5 sama dengan 3 ditambah 0, sama dengan 3. Jadi, pembulatan 3 2/5 ke satuan terdekat adalah 3. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh soal. Ya. Di sini ada pecahan 2/5 ya, soal nomor 1 2/5. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, ya, bahwa dalam pecahan itu terdiri dari 2 bagian, ya, atas dan bawah. Atas disebut pembilang dan bawah disebut penyebut, ya. Atas dan bawah pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana cara cepat dalam pembulatannya? Kita perhatikan di sini, ya. Angka 2 ya atau pembilang, ya. Pembilangnya dikalikan dengan angka 2 ya. Jadi dalam pembulatan, ya, cara cepatnya semua pembilang dikalikan dengan angka 2. Di sini 2/5 berarti yang dikalikan yaitu yang di atas angka 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Ya, ingat, ini atas, ini bawah. Lalu pembulatannya bagaimana? Kalian tinggal bandingkan aja. Angka yang di atas ini sama yang di bawah. Atas adalah angka 4, bawah adalah angka 5. Kalian tinggal bandingkan. Lebih besar yang atas atau bawah? Ya, tentu lebih besar yang di bawah yaitu angka 5. Ya. Apabila lebih besar yang di bawah, maka dibulatkan menjadi 0. Ya, dibulatkan menjadi 0. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada 3/5. Ya. Tadi ingat semua pembilang ya, semua angka pembilang yang di atas ini nih dikalikan dengan angka 2. Berarti 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah hasilnya adalah 6. Sampai sini tadi bagaimana? Ya, tinggal dibandingkan saja yang atas dan bawah. 6 dan 5 lebih besar yang mana? Ya, lebih besar angka 6 yang di atas. Berarti kalau angkanya lebih besar yang di atas dibulatkan menjadi 1. Ya. Jadi yang harus kalian ingat, apabila
angka yang di atas lebih besar dibandingkan dengan yang di bawah, maka dibulatkan menjadi 1. Ya. Dan apabila angka yang di bawah lebih besar dibandingkan yang atas, maka dibulatkan menjadi 0. Ya. Atas menjadi 1, kalau yang bawah menjadi 0. Kita lanjut contoh soal. Di sini ada 2/7. Ya, 2 dikali 2 terlebih dahulu. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Ya. Lalu kita bandingkan atas dengan bawah. Atas 4, bawah adalah 7. 4 dan 7 lebih besar yang atas atau yang bawah? Ya, yang bawah yaitu angka 7. Kalau lebih besar yang bawah tadi bagaimana? Ya, kalau lebih besar yang bawah dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya 5/6. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Ya. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kita bandingkan atas dengan bawah. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar atas, yaitu 10. 10 dibandingkan 6 lebih besar 10. Kalau lebih besar yang atas tadi berarti dibulatkan menjadi 1. Ya. Selanjutnya contoh soal yang kelima. 6/12. 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kita bandingkan atas dengan bawah. Nah, terus bagaimana kalau misal angkanya sama, atas 12, bawah 12? Ya, kalau sama, ya, dibulatkannya menjadi 1. Jadi ingat, kalau perbandingan atas dan bawahnya sama, ya, angkanya sama, dibulatkannya menjadi 1. Nah, tadi kita sudah belajar membulatkan pecahan biasa. Sekarang bagaimana jika pecahan campuran? Ya, di sini Bapak ada contoh soal 2/4/5. 2/4/5 itu sama dengan 2 ditambah 4/5. 2/4/5 sama dengan 2 ditambah 4/5. Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, sampai sini kita cari dulu dari 2/4/5 pecahan biasanya itu yang mana? Ya, 2 ditambah 4/5 pecahan biasanya yaitu 4/5. Cara pengerjaan dalam pembulatannya kalian perhatikan, ya, sama dengan, ya, 2 kita pindahkan dulu ke bawah, ya. 2 ditambah, nah, pecahan biasanya dibulatkan terlebih dahulu. Caranya sama dengan yang tadi, ya. 4/5. Yang atas kita kalikan 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah berapa? Ya, hasilnya adalah 8. Sampai sini kita bandingkan 8 dan 5. Lebih besar yang atas atau yang bawah? Ya, lebih besar yang atas. 8 dan 5 lebih besar angka 8. Ingat tadi apabila lebih besar yang atas maka dibulatkan menjadi, ya, menjadi 1. 2 di sini udah diketahui, ya. 4/5 dibulatkan menjadi 1. Sampai di sini kalian tinggal jumlahkan saja. 2 ditambah 1 sama dengan 3, ya. Jadi, ya, 2/4/5, ya, jika dibulatkan yaitu menjadi 3, ya. Dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Lalu contoh soal yang kedua. Misalnya ada 2/3/4. Ya. 2/3/4 itu merupakan pecahan campuran. Sama dengan, ya, 2 ditambah 3/4. Di sini pecahan biasanya yaitu 3/4. 2 kita pindahkan ke bawah. 2 ditambah 3/4 kita bulatkan terlebih dahulu. Caranya masih sama. Jadi semua pecahan biasa jika dibulatkan, ya, pembilangnya atau yang atasnya dikalikan dengan angka 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Di sini tinggal langsung bandingkan atas dan bawah. Lebih besar atas atau bawah?
Ya, lebih besar yang atas, berarti dibulatkan menjadi 1. Ya. Tulis di sini, hasil pembulatan dari 3/4 adalah 1. Ya. Sama dengan 2 ditambah 1, berapa? Ya, hasilnya adalah 3. Jadi, ya, pembulatan pecahan campuran 2, 3/4 ke satuan terdekat yaitu dibulatkan menjadi 3. Lalu contoh soal yang ketiga, misalnya 5/2/9. 5/2/9 itu sama dengan 5 ditambah 2/9. Pecahan biasanya yaitu 2/9. Sama dengan 5 kita pindahkan ditambah 2/9 kita bulatkan. Ya. 2 dikali berapa? Dikali 2. Hasilnya adalah 4. Lalu langsung bandingkan atas dan bawah. 4 dan 9 lebih besar yang bawah. Ya. Angka 9 dan 4 pasti lebih besar 9. Tadi jika lebih besar yang di bawah, maka dibulatkan menjadi berapa? Ya, menjadi 0. Kita tulis 0 di sini. Kita langsung jumlahkan. 5 ditambah 0 hasilnya adalah 5. Jadi pembulatan pecahan campuran 5/2/9 dibulatkan ke satuan terdekat yaitu menjadi 5. Ya. Kenapa 5? Di sini pecahan biasanya kita sudah bulatkan 2/9. Ya. Dibulatkan menjadi 0. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Selanjutnya contoh soal yang nomor 4. Misalnya Bapak di sini pecahan campurannya yaitu 4/2/4. 4/2/4 itu sama dengan 4 ditambah 2/4. Pecahan biasanya yaitu 2/4. Kita bulatkan ya. 4 kita pindahkan terlebih dahulu ditambah 2/4 ya. Dibulatkan 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Nah, lalu kita bandingkan 4 yang atas dan 4 yang bawah. Di sini setelah dibandingkan ternyata sama. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa jika dibandingkan angkanya sama, maka dibulatkan menjadi 1. Ya, dibulatkan menjadi 1. 4 dari sini turun, 1 adalah dari pembulatan 2/4. Sampai sini langsung dijumlahkan. 4 ditambah 1 yaitu 5. Ya. Jadi pembulatan pecahan campuran 4/2/4 dibulatkan ke satuan terdekat yaitu menjadi 5. Ya. Paham ya sampai sini? Jadi semua pembilang ya, pada pecahan biasa jika dibulatkan dikalikan dengan angka 2. Setelah dikalikan tinggal dibandingkan ya, antara hasil perkalian tadi ya, yang di atas dibandingkan dengan di bawah. Yang di bawah itu berarti penyebutnya. Jika lebih besar yang di atas, maka dibulatkan menjadi 1. Dan jika lebih besar yang di bawah, maka dibulatkan menjadi 0 ya. Atas menjadi 1, bawah menjadi 0. Dalam penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran, hal yang pertama dikerjakan yaitu membulatkan pecahan tersebut ke satuan terdekat. Kemarin sudah dijelaskan cara pembulatan pecahan biasa dan campuran ke satuan terdekat pada materi sebelumnya. Apabila ada yang belum paham, silahkan kalian simak kembali videonya di link yang sudah Bapak tampilkan di deskripsi. Langsung saja ke contoh soal. Misalnya di sini ada 21/10 ditambah 58/9. Di sini ada 2 pecahan campuran. Langkah yang pertama, kita bulatkan dulu kedua pecahan tersebut ke satuan terdekat ya. Langsung saja kita bulatkan masing-masing pecahan tersebut. Yang pertama 21/10. 21
2 1 per 10 kemarin caranya yaitu pembilangnya dikalikan 2. Lalu nanti dibandingkan lebih besar yang atas atau yang bawah. 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2. Angka 2 yang depan ini kita pindahkan terlebih dahulu. Ditambah 2 dan 10. 2 dan 10 lebih besar yang atas atau yang bawah? Ya, lebih besar yang bawah, berarti dibulatkan menjadi 0 ya. Langsung dijumlahkan saja, 2 ditambah 0 adalah 2. Jadi pembulatan dari pecahan 2 1 per 10 satuan terdekat adalah 2. Selanjutnya kita bulatkan 5 8 per 9. Caranya masih sama seperti tadi, pembilangnya dikalikan 2. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. 5 kita pindahkan, ditambah, kita bandingkan 16 dan 9 lebih besar atas atau bawah? Ya, lebih besar atas, berarti dibulatkan menjadi 1. Di sini udah diketahui 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Di sini kita sudah mengetahui pembulatan 2 pecahan tersebut. Nah, sampai sini ya, tinggal dimasukkan saja di sini ke atas. 2 1 per 10 tadi dibulatkan menjadi 2. Berarti 2 ditambah selanjutnya 5 8 per 9 dibulatkan menjadi berapa tadi? Menjadi 6. Berarti 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah 8 merupakan hasil operasi hitung ya, penaksiran pecahan. Contoh soal selanjutnya tadi operasi hitung penjumlahan. Sekarang contoh soalnya 4 per 5 dikurangi 2 per 15. Caranya sama, kita bulatkan masing-masing pecahan campuran tersebut ya. 4 per 5. Di sini pembilangnya dikalikan 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 4 sini kita pindahkan terlebih dahulu ya. Lalu kita bandingkan 8 dengan 5. Lebih besar yang atas atau yang bawah? Lebih besar yang atas, berarti dibulatkan menjadi 1. Hasil pembulatannya kita simpan di sini. Langsung dijumlahkan 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Lalu kita buatkan lagi pecahan yang lainnya. 2 per 15. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 2 ini kita pindahkan sini. Kita bandingkan lagi 4 dan 15. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang bawah. Berarti dibulatkannya menjadi 0. Jumlahkan 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita sudah mengetahui pembulatan dari kedua pecahan tersebut. Selanjutnya kita langsung masukkan aja di sini. Berarti tadi 4 per 5 sudah dibulatkan menjadi 5. 5 dikurang 2 per 15 sudah dibulatkan menjadi 2. Langsung dihitung 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3 ya. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Di sini ada 4 10 per 12 dikali 2 1 per 7. Caranya sama ya. Kita bulatkan terlebih dahulu kedua pecahan campuran tersebut ke satuan terdekat. 4 10 per 12. 10 kita kalikan 2 ya. 10 dikali 2 hasilnya adalah 20 ya. 4 kita pindahkan, ditambah 20 dan 12 kita bandingkan sini. Lebih besar yang atas atau yang bawah? Ya, lebih besar yang atas, maka dibulatkan menjadi 1 ya. Jadi 1 itu pembulatan dari 10 per 12. Di sini kita langsung jumlahkan 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi pembulatan dari pecahan 4 10 per 12 adalah 5. Selanjutnya 2 1 per 7 dibulatkan juga. Caranya semuanya sama, pembilangnya dikalikan 2. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. 2 satuan ini kita pindahkan, ditambah, lalu bandingkan 2 dan 7. Lebih besar yang atas atau yang bawah? Ya, lebih besar yang bawah, berarti dibulatkan menjadi 0. 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Kalau sudah ketemu sini, kita langsung masukkan di atas. 4 10 per 12 dibulatkan menjadi 5. Kita tulis di sini 5.
Di sini dikali 2 1/7 dibulatkan menjadi 2. Kita pindahkan sampai sini. Kita langsung hitung 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 ya. Jadi hasil penaksiran dari pecahan 4 10/12 dikali 2 1/7 hasilnya adalah 10. Contoh soal yang terakhir ya. Di sini operasi hitung pembagian. 9 dibagi 3 1/3. Nah, di sini ada satuan ya, bukan merupakan pecahan. Baik pecahan biasa atau pecahan campuran. Di sini hanya ada angka 9. Nah, apabila salah satu di antara dua ini ya, baik dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian, apabila ada soal yang seperti ini ya, bukan merupakan pecahan ya, ini tidak boleh dirubah. Jadi langsung pindahkan saja. Ini 9, kita langsung pindahkan ke sini. Ya, jadi tidak ada lagi pembulatan seperti pecahan. Yang harus dibulatkan yaitu tinggal yang 3 1/3 ya. Kita bulatkan, pembilangnya dikali 2. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. 3 ini kita pindahkan, ditambah, lalu dibandingkan sama atas dan bawah, lebih besar yang bawah, maka 1/3 dibulatkan menjadi 0. 3 ditambah 0 hasilnya adalah tentu 3 ya. Nah, kita sudah mengetahui pembulatan dari pecahan 3 1/3. Hasil sini langsung kita bagi ya, masukkan di atas. 9 ini dari sini, jadi tidak boleh dirubah apabila salah satunya merupakan satuan, bukan merupakan pecahan ya. 9 dibagi berapa? Dibagi pembulatan dari 3 1/3 yaitu 3. Ini kita pindahkan 3. Langsung dihitung saja. 9 dibagi 3 hasilnya adalah ya, hasilnya adalah 3. Jadi penaksiran ya, hasil penaksiran dari 9 dibagi 3 1/3 adalah 9 dibagi 3. Hasilnya, hasil akhirnya yaitu 3. Paham ya anak-anak? Jadi langkah yang pertama yaitu pecahan biasa ataupun pecahan campurannya harus dibulatkan terlebih dahulu ke satuan terdekat. Nah, ingat, setelah dibulatkan nanti langsung bisa ditambah, dikurang, dikali ataupun dibagi ya. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.